Mari kita coba mulai tentang pertanyaan saya. Jadi pertanyaanku tentang teknologi bioflok atau BFT, Bioflok Technology, pada saat itu. Nah, mengapa harus sistem atau teknologi bioflok? Sebegitu pentingkah teknologi ini? Begitu kira-kira makna dari pertanyaan ini. Kalau memang penting, kira-kira parameter efisiensi, produktivitas, profit yang notabene ketiganya itu biasanya saling berhubungan, termasuk juga saya dengar kemudian saya baca dia ramah lingkungan begitu. Nah, untuk pertanyaan terkait efisiensi, produktivitas, profit, mungkin saya coba bawakan satu slide lagi berupa tabulasi ya, untuk menjadi gambaran bagi kawan-kawan sebenarnya di mana posisi efisien, produktif, atau efisiensi dan produktivitas, sehingga nanti profit yang bisa dihasilkan seperti apa, persatuan, volume, atau luas yang sama. Oke, kita mulai. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan mengapa harus sistem bioflok, kaitannya dengan nilai efisiensi, produktivitas, dan profit. Jadi saya bawakan satu tabel ini tentang contoh perbandingan produktivitas, komoditasnya adalah ikan nila, pada berbagai wadah dan sistem pemeliharaan. Jadi wadahnya bisa sawah, bisa kolam, tambak, kolam jaring apung, kolam air deras, dan sistemnya bisa ekstensif, intensif, semi intensif. Kalau bioflok ini mau kita sebut intensif pun boleh, tapi kalau mau disebut sebagai super intensif pun boleh. Atau bahkan belakangan kemarin sejak 2 tahun yang lalu lah saya kira, itu berkembang istilah supra intensif. Padahal inti dari pengelolaan medianya ya bioflok juga sebenarnya. Nah, begitu. Mungkin kawan-kawan paham lah apa yang saya maksud tadi ya. Nah, di poin uraian saya juga mencantumkan tentang padat tebar. Jadi parameternya adalah padat tebar, kemudian ukuran tebar yang biasa dipakai. Jadi ukuran benihnya ukuran berapa begitu ya. Kemudian lama waktu pemeliharaan, ukuran panennya berapa yang bisa dicapai selama pemeliharaan itu. Kemudian nah ini FCR. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah cukup paham apa itu FCR. Kalau misalnya belum, sederhananya begini. Jadi inilah nilai efisiensi pakan, di mana kalau pakan diberikan misalnya ini untuk mudahnya 1 kilo misalnya, kemudian nanti panen sekilo, jadi ikan yang kawan-kawan hasilkan itu juga sekilo, maka bisa dipastikan FCR-nya itu dengan rumus 1 dibagi dengan bobot akhir yang 1 kilo tadi, yang capaian akhir begitu dipanen, dikurangi bobot benih awal begitu. Jadi berapa itu? Kalau begitu berarti lebih dari 1 dong. Kalau ternyata misalnya pakannya 800 gram, nanti panennya bisa sekilo, ukuran tebarnya misalnya sekilo isi 5, ukuran tebarnya 20 gram, berarti kan butuh 5 ekor tuh karena sekilo 5. Berarti 20 kali 5 berapa? 20 kali 5 berarti 100 ya. Jadi dikurangi nanti 800 dibagi dengan 1000 dikurangi 100 berarti 800 per 900, maka itulah FCR 0,88 begitu ya. Menurut pemahaman umum begitu ya. Jadi FCR itu tetap harus dikurangi dengan bobot benih awal yang dipakai begitu. Ini untuk menyamakan persepsi dulu ya. Kemudian parameter produktivitas. Produktivitas yang saya angkat di sini adalah produktivitas berdasarkan luasan area yang dipakai. Jadi produk yang kita hasilkan itu per luas berapa. Atau kalau kita fokus kepada kubikasi, maka pembandingnya adalah per satuan meter kubik.
karena sudah bicara volume dari air yang kita pakai. Kemudian ada poin biaya per kilogram. Biaya per kilogram itu saya kasih tanda bintang berdasarkan apa? Fokus kepada harga pakan yang beredar. Jadi saya menggunakan harga pakan 11.000 di sini. Barangkali teman-teman yang pernah mendapatkan contoh tabel seperti ini yang pernah saya buat, waktu itu kalau nggak salah harga pakan masih 9.500. Jadi sekarang sudah saya upgrade. Contoh misalnya 11.000 per kilo pakannya. Ini untuk mewakili kawan-kawan yang Indonesia bagian tengah lah barangkali ya. Karena kalau di Indonesia bagian barat barangkali pakan mahal itu ya sekitar 10.250, 10.300. Kalau di Indonesia bagian timur bisa jadi sudah 13.000 sekitar itu untuk jenis pakan yang sama. Kemudian sekalian harga nilai konsumsinya itu saya patok di 20.000. Jadi boleh jadi nanti teman-teman yang harga ikan nila konsumsi di sana itu di lokasi kawan-kawan itu misalnya 25 atau bahkan misalnya 30, ada yang 40. Jadi disesuaikan dengan yang ada di slide ini. Begitu ya kawan-kawan. Sementara variabel-variabel biaya yang lain itu tidak saya masukkan, jadi hanya terkait dengan biaya pakan kalau terkait biaya per kilogram. Nah, khusus pada bioflok nanti, karena bioflok itu biasanya menggunakan bahan pembentuk flok. Bahan pembentuk flok itu sebenarnya ya probiotik dan sumber C, bisa pakai molase, bisa pakai gula pasir, gula merah. Terus ada juga yang nanya, Pak kalau pakai beras boleh nggak Pak? Yang dimaksud beras itu tepung beras atau cucian beras. Nah, ada yang nanya sempat, jadi sekalian nanti kita bawakan ya. Kemudian gross profit. Gross profit itu adalah keuntungan kotor. Jadi keuntungan kotor yang dimaksud tentu saja belum memperhitungkan tenaga kerja. Karena tenaga kerja itu kalau tenaga kerja itu kita butuhkan untuk jangka waktu misalnya lama, 3 tahun, 5 tahun. Pokoknya tatkala bisnis kita jalan dan sudah jalan sekian tahun lah barangkali, maka tenaga kerja boleh atau dapat atau kawan-kawan sering dimasukkan menjadi apa itu biaya tetap. Jadi bisnis lagi surut, lagi pasang ya karena tenaga kerja itu sudah rutin dikeluarkan biayanya, maka masuk menjadi biaya tetap. Jadi komponen tetap yang pengeluaran biayanya tetap terjadi, begitu ya maksudnya. Tapi kalau teman-teman mau memasukkan tenaga kerja hanya sebagai variable cost, biaya variabel, ya tidak apa-apa. Misalnya teman-teman baru memulai kegiatan bisnisnya, misalnya di tahun-tahun pertama bisa memasukkan tenaga kerja itu sebagai variable cost. Karena penggunaannya bisa misalnya di tengah jalan usahanya mau berhenti dulu misalnya, nah sehingga biaya untuk tenaga kerja itu menjadi tidak dipakai dulu kan begitu, karena bersifat variabel tergantung kepada dibutuhkan, diperlukan atau tidak sebagai komponen biaya, begitu maksudnya. Mari coba kita bahas satu demi satu karena memang ini nanti panjang pasti ceritanya. Saya perkenalkan dulu misalnya mina padi. Mina padi itu kalau di perjalanan awalnya pada tebar yang digunakan itu 1 sampai 3. Jadi memang ini kenapa 1 sampai 3? Karena memang ada SNI khusus yang membahas tentang pembesaran ikan nila dengan sistem mina padi di wadah sawah yang dipelihara bersama dengan padi begitu. Ukuran tebarnya yang umum itu 7 sampai 8 cm, pemeliharaannya bisa 3 bulan. Kalau pemeliharaan 3 bulan ini memang menyesuaikan dengan ritme kapan padi itu panen gitu ya. Jadi biasanya sekitar 2 minggu padi ditanam,
Jadi ini polanya semai dulu baru ditanam. Nah, 2 minggu itu tebar si ikannya. Ukuran panen bisa capai 200 gram. FCR-nya bisa 1. Oh, FCR-nya bisa 1 Minapadi. Bisa saja FCR 1 karena di sawah dengan Minapadi ini kan banyak sekali sebenarnya bahan organik atau jasad-jasad renik yang ada di sawah itu yang bisa dimanfaatkan oleh si nila untuk menjadi makanannya begitu, sehingga begitu efisiennya pemeliharaan di Minapadi ini. Kemudian produktivitasnya berapa? Nah, karena padat tebarnya saya ambil contoh di sini 5 dengan Minapadi yang dalam itu, dan ukuran panennya adalah 200 gram, maka 5 artinya kalau panennya 200 gram berarti kan 1,5 kilo. Sementara padat tebarnya kan 5. Berarti panennya 1 kilo dong per meternya. Iya, betul sekali. Jadi produktivitasnya adalah 1 kilogram per meter persegi lahan caren yang kita sengaja perdalam itu untuk menjadi lokasi pemeliharaan ikan. Kemudian biayanya berapa untuk 1 kilo itu? Ya 11.000 sesuai dengan harga pakan tadi. Kemudian gross profit, nah, keuntungan kotor, kawan-kawan bisa kalikan karena produksinya adalah per meternya adalah 1 kilo. Jadi 1 kali 20 artinya 20.000 dikurangi komponen biaya untuk pakan. Jadi 20.000 dikurangi 11.000, maka keuntungan kotor per meter perseginya adalah 9.000. Begitu untuk sistem Minapadi. Jadi inilah gambaran produktivitas dari Minapadi. Jadi 1 kilo per meter persegi. Kemudian kemungkinan keuntungan yang kawan-kawan dapatkan dengan Minapadi ini adalah 9.000 per meter persegi kalau harga jual ikan nila konsumsinya adalah 20.000. Begitu. Kemudian mari kita lanjut ke pemeliharaan di kolam. Sistemnya adalah intensif. Kemudian pada tebarnya 10. Jadi kalau kawan-kawan memelihara ikan nila pembesaran di kolam pada tebar 10 biasanya tidak disupport untuk yang debit airnya kecil. Jadi kalau sudah 10 ekor per meter persegi di kolam kita itu harus ada saluran air masuk begitu ya. Itu untuk sederhananya saya gambarkan langsung seperti itu. Pada tebar ukuran tebarnya bisa mulai dari 58 cm, bisa 56, bisa 57, bisa 58 cm. Dan ukuran senti ini dihitung berdasarkan panjang standar apa panjang total? Sebaiknya panjang standar, karena kalau panjang total komponen ekor itu kan meskipun 2 cm, komponen ekor itu atau organ ekor itu kan bobotnya cuma berapa gram, nggak sampai 1 gram. Jadi saya lebih menyarankan ke kawan-kawan, entah itu juga ke penjual benih, gunakanlah panjang standar gitu ya, jangan panjang total. Nah, ukuran panen yang bisa dicapai berapa dalam 3-4 bulan? Bisa 250 gram. FCR 1,3. Ini data umum yang biasa diperoleh kalau menggunakan kolam ya untuk wadah pemeliharaan. Kenapa kok relatif lebih rendah ya? Ya karena di kolam itu kan bisa ada cacing juga yang bisa dimakan oleh si nilanya toh. Oke, mari kita hitung produktivitas per meter perseginya. Produktivitas per meter persegi karena pada tebarnya 10, kemudian ukuran panennya 1,4 kilo, maka 10 bagi 4 dapat 2,5 kilo per meter persegi. Nah, komponen biayanya karena FCR-nya adalah 1,3, harga pakannya 11.000, maka biaya per kilogramnya 14.300. Nah, dengan pola ini, maka keuntungan kotor, tadi kan sudah saya sampaikan keuntungan kotor itu seperti apa, diperoleh Rp14.250 per meter persegi. Nah, lanjut ke tambak.
agak cepat karena nanti fokusnya mungkin saya akan titik beratkan di geovlog nanti ya. Untuk tambak biasanya semi intensif pada tebar 5. Pada tebar 5 itu meskipun tambaknya mungkin hanya mengandalkan pasang surut, tapi ada suplai air tawar di situ. Karena kalau ingin memelihara di tambak harus siap-siap dan nila itu sifatnya kan euryhalin ya. Euryhalin itu maksudnya kisaran salinitas yang bisa ditolerir oleh nila itu cenderung luas. Sebagai gambaran, kalau untuk nila hitam misalnya itu bisa sampai 5 ppt. 5 ppt itu 5 kandungan garamnya itu adalah 5 kilo per meter kubiknya. Jadi ada 5 kilo garam per meter kubik air tambak di situ, gitu makna sederhananya begitu. Nah, ukuran tebar yang umum sebenarnya 2 sampai 3. Terus saya masukkan ukuran 3 sampai 5. Jadi kalau kawan-kawan memelihara nila di tambak harus ada proses adaptasi sebenarnya, atau boleh aklimatisasi tapi dalam waktu yang relatif tidak cepat. Jadi harus si nilanya itu diajar, kita siapkan dulu memang, kecuali nilainya nila salin begitu ya. Terus dengan lama pemeliharaan 3 sampai 4 bulan bisa diperoleh 300 gram. Loh, FCR-nya bisa 1 Pak? Bisa. Kenapa begitu? Karena begini. Pada saat awal-awal menyiapkan tambak, biasanya teman-teman itu pasti sudah mempertimbangkan komponen pakan alami yang seyogyanya atau sebaiknya tersedia di tambak. Kawan-kawan pasti sudah mengenal istilah klekap dan seterusnya kan? Nah, seperti itu. Nah, dengan pada tebar 5 ekor per meter persegi, kemudian panennya 300 gram per ekor, maka produksi per meter perseginya atau produktivitasnya per satuan luas adalah 1,5 kilo, kan begitu. Nah, komponen biaya, jadi harga benih dan seterusnya lain-lain itu tidak saya masukkan untuk mudahnya penghitungan nilai produktivitas ya, untuk kemudahan dalam membandingkan. Maka komponen pakan masuk ke biaya itu 11.000 karena FCR-nya 1. Kemudian keuntungan kotor adalah 1,5 kilo. Karena panennya adalah 1,5 kilo per meter persegi, maka 1,5 kilo kali 20.000 berarti dapat 30 dikurangi dengan berapa tadi itu? 1,5 kali 11.000 dapatlah 13.500. Lanjut ke KJA, biasanya ini harus intensif. Bahkan kawan-kawan kalau melihara nila di KJA itu sebenarnya bisa di lapis bawah, lapis nomor 2 yang biasa kalau di Cirata misalnya sering disebut sebagai lapis 2 itu sebagai kolor begitu ya. Sehingga dulu ada semacam guyonan, karena yang dikasih makan itu di lapis atas biasanya ikan mas, di lapis 2-nya itu cenderung jarang dikasih makan, jadi kecuali mungkin hanya remah-remahnya saja. Sementara keuntungan yang diperoleh justru di lapis 2-nya. Lapis atasnya bisa dibilang harganya harga pokok sudah, gak ada untung, tapi gak rugi. Nah, keuntungannya justru di lapis 2, di kolor tadi. Sehingga banyak haji-haji yang kita sebut sebagai haji kolor begitu ya, karena naik hajinya dari hasil menjual ikan nila yang ada di kolor. Begitu. Itu goyonan masa lalu seperti itu begitu. Nah, biaya untuk pakan berapa? Karena FCR-nya 1,5, jadi tinggal dikalikan dengan komponen pakan 1,5 kali 11 dapat 16.500. Karena pada tebarnya 50 ekor, nah, tinggal dikali saja. 50 dibagi dengan 1,5 kilo, berarti bagi 5 dapat berapa itu? Bagi 4 dapat 12,5 per meter kubiknya. Jadi 12,5 kali harga konsumsi 20.000 dikurangi dengan komponen biaya tadi, maka diperolehlah keuntungan kotor
Rp43.750 per meter kubik. Nah, saya ambil jeda dulu. Lumayan tinggi ya? Ya, betul. Kemudian di kolam air deras. Kolam air deras itu kalau melihara nila, tadi sudah saya sampaikan di beberapa video, mungkin video kedua kira-kira, tentang bahasan tentang aquaculture. Itu pada tebarnya bisa 75 sampai 100 ekor per meter kubik. Debit airnya pun biasanya sekitar 30 kalau di kolam air deras ini, sehingga saya dulu sering menyebutnya sebagai semi deras gitu ya. Ukuran tebar 812 cm panjang standar. Panjang standar kalau 812 ini biasanya sekitar 15 sampai 20 gram per ekor. Bobot per ekornya seperti itu. Kenapa ukuran sudah relatif besar? Biasanya begini. Konstruksi kolam air deras itu jadi ada semacam jeruji di mana air masuk disaring menggunakan jeruji, nanti air yang limpas yang keluar dari sistem kita, dari wadah kolam air deras itu juga dipasang jeruji. Jadi kalau terlalu kecil biasanya satu sering mampet, tapi kalau benihnya terlalu kecil apa? Ya mudah lolos ikannya, kan begitu ya. Nah, oke, lanjut. Ukuran panen bisa 300 gram. Cepat juga. Ya, karena apa? Namanya juga air deras. Kemudian kawan-kawan bisa ngepus pakannya. Kemudian kawan-kawan juga bisa mempertimbangkan pasti DO yang ada di kolam air deras juga tinggi kan. Nah, oleh karena itu support dia untuk tercapainya ukuran panen 300 gram. Gitu. Dan kalau disimak, ikan-ikan kolam air deras itu karena dia terbiasa dengan lingkungan yang aliran airnya deras itu, maka umumnya tekstur daging ikan nilanya itu lebih kompak dia. Nah, ini yang seringkali terjadi dulu, kenapa kok harga jual ikan nila di kolam air deras itu cenderung lebih tinggi dari KJA. Tapi kalau namanya pembeli, mau dari KJA, mau dari kolam air deras, ya sama saja nawarnya. Kan begitu ya. Padahal komponen biaya untuk di kolam air deras kan lebih besar. Karena tadi, komponen biaya untuk apa? FCR-nya tadi lah. FCR-nya bisa 1,6. 1,6 itu saya anggap relatif rendah sebenarnya. Karena bisa juga di kolam air deras itu sampai 1,7 sebenarnya begitu ya. Nah, produktivitasnya karena bisa panen di skala 3 pada tebarnya 75 sampai 100 ekor per meter kubik, maka produktivitasnya 25 sampai 30 kilo per meter kubik. Nah, biaya yang digunakan untuk per kilo itu berapa? 1,6 kali 11.000. Dapatlah 17.600. Nah, karena pada tebarnya tinggi, maka keuntungan kotor yang bisa dihasilkan per meter kubiknya juga tinggi karena produktivitas per meter kubiknya tinggi begitu ya. Jadi keuntungannya itu berkisar antara 60 sampai 72.000 sebagai hasil dari pada tebarnya 75 sampai 100 tadi begitu. Nah, untuk berikutnya di bioflok ini sebenarnya masih cocok sih kalau saya sebut sebagai sistem supraintensif atau superintensif. Kenapa? Karena di bioflok itu cenderung pergantian air itu sama sekali tidak ada, sama sekali tidak terjadi, kecuali kawan-kawan yang mungkin masih pemula, waduh takut, sehingga boleh jadi dia masih melakukan buang air, kan begitu ya. Nah, jujur saja di aku ya. Oke. Nah, saya memang mempersyaratkan waktu memperkenalkan teknologi ini, itu ukuran tebarnya 8 sampai 10 cm. Jadi saya akan ulangi, ukuran 8 sampai 10 cm panjang standar itu bukan akalan-akalan saya sebenarnya, tapi saya mengacu kepada SNI yang mencantumkan bahwa benih untuk pembesaran adalah 8 sampai 10 cm. Begitu, Bos.
Jadi bukan akal-akalan maksud saya. Jadi saya ingin mengacu kepada kaidah yang sudah umum distandarkan begitu di negara kita. Nah, terkait dengan lama pemeliharaan, bisa panen di 3 bulan pertama, atau kalau kawan-kawan ingin mengejar target pasar misalnya sampai ukuran 1,3 kg, bisa dilanjut sampai 4 bulan. Jadi untuk alasan inilah maka ukuran panen saya cantumkan 200 sampai 300 gram. Nah, FCR berapa? Saya masih mengacu kepada FCR 1. Meskipun teman-teman sekalian, FCR nilai di bioflok itu sebenarnya bisa sampai 0,8, 0,9, itu relatif mudah itu. Oh, bisa ya Pak Adi ya? Bisa. Mudah-mudahan saya nanti ada momen khusus untuk menceritakan kenapa FCR di bioflok itu cenderung bisa kita peroleh kurang dari 1. Nah, oke ya. Kalau kawan-kawan setuju silahkan komentar di kolom komentar gitu ya. Nah, produktivitasnya karena terkait tadi pada tebar dan ukuran panen, produktivitasnya 20 sampai 30 kilo. Nah, untuk jadi semua lokasi pemeliharaan saya kasih contoh ini untuk wilayah yang suhunya hangat ideal lah, 28 sampai 30 begitu ya. Kemudian komponen biaya, meskipun FCR-nya 1, harusnya komponen biayanya per kilo itu kan 11.000. Kenapa Pak Adi nulis 13.400? Jadi begini, karena di bioflok itu teman-teman menggunakan bahan-bahan seperti tadi ada molase atau gula, atau nanti juga ada probiotik, kemudian juga ada pakai listrik, kemudian ada juga pakai kapur. Untuk terkait alkalinitas kan dolomit. Kalau ternyata dolomit susah ya pakai aja yang lain, misalnya kapur pertanian yang notabene biasanya karbonat begitu ya. Kalau terkait alkalinitas ya pakailah biasa itu bikarbonat begitu ya. Itu yang lebih efektif maksud saya. Jadi bersamaan dengan ini, untuk meningkatkan pH pakai dolomit ya memang lebih lama. Responsinya tuh lebih lama. Karena memang dolomit diperuntukkan nanti fokus ke alkalinitas sebenarnya. Begitu kawan-kawan. Jadi untuk alasan tadi itulah komponen listrik selama sebulan per kilonya saya masukkan sekalian, sehingga biaya yang diperlukan per kilo itu sekitar 13.500. Itu kalau teman-teman masih menggunakan probiotik itu langsung dari sumbernya, artinya tidak menggunakan metode 3 atau 4 yang sudah pernah diperkenalkan. Mudah-mudahan kawan-kawan masih ingat apa yang dimaksud padi dengan metode 3, apa yang dimaksud dengan metode 4 kan gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau masih ingat. Nah, terus gross profitnya berapa? Nah, ini menariknya begini. FCR 1 biaya per kilonya 13. Kemudian panennya ukuran 200 sampai 300. Jadi saya ambil dari terkecil saja 200. Kemudian pada tebarnya 100. Artinya sekilo 5, 100 bagi 5 juga 20. 20 dikali 20.000 udah berapa? 400.000, begitu ya. 400.000 dikurangi dengan komponen biaya per kilonya, karena yang dihasilkan 20 kilo, dapat 130.000. Kalau nanti pada tebarnya yang akan kita hitung misalnya 125 ekor per meter kubiknya, kemudian dipelihara 4 bulan misalnya, dengan panen 30 kilo per meter kubiknya, maka bisa dimungkinkan menghasilkan keuntungan kotor 195.000 per meter kubik. Jadi terjawablah pertanyaan saya saat itu, sebenarnya efisien nggak teknologi bioflok ini? Terus produktivitasnya berapa kalau memang efisien? Terus keuntungan yang bisa dihasilkan berapa kalau memang efisien dan produktif, kan begitu? Nah, inilah cara saya untuk memberikan pemahaman lebih detail lagi buat kawan-kawan. Harapannya tentu saja apa? Aquaculture makin maju di negara ini, begitu bos.